Tapi saya nggak percaya, Bu. Kalau Orang dengan gangguan Dinsos, jiwa saya pernah ke Dinsos juga kan. mempunyai Banyak hak orang untuk dicampur anak hidup saya, layak yang di gorengan, masyarakat. yang budigan, yang penyakitan, yang batu. Ketika ODGJ Saya nggak percaya, Bu. harus dititipkan Dinsos. di panti-panti sosial, Saya makanya seharusnya juga sama punya hak hidup layak. Ya, baik secara sosial, psikologis, spiritual, ya, bahkan punya hak untuk produktif, ya, berkreativitas. Nah, yang menjadi persoalannya adalah tren sekarang banyak sekali masyarakat yang menginginkan ODGJ dan orang-orang terlantar itu tinggal di panti sosial atau di bersih yayasan, ya, penampungan. Ya, apakah itu milik swasta atau milik pemerintah? Dalam hal ini adalah milik dinas sosial. Tentu harus selalu memperhatikan hak-hak mereka sebagai manusia, hak atas kebebasan, otonomi, kesempatan, ya, hak memilih, ya. Bukan berarti tinggal di panti harus patuh manut dengan pengelola panti, tapi mereka punya hak untuk hidup bebas dan hidup seperti pada umumnya. Dalam hal berkembang, ya, ikut pelatihan, ikut latihan kerja, dan ikut serta di dalam pola-pola hidup sehat. Artinya jangan sampai awalnya tidak merokok, tiba-tiba tinggal di panti sosial jadi merokok. Kenapa? Ya memang kita harus ketahui bahwa banyak panti sosial atau yayasan atau penampungan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa itu, ya, salah satu yang membuat nyaman, ya, tidak gelisah adalah merokok. Ya, sejatinya kan masih banyak hal yang bisa dilakukan kalau paham tentang penanganan pasien gangguan jiwa. Tentu di tahap rehabilitatif. Ketika habis diobati atau ditangani di rumah sakit, tentu pasien ini kan sudah tenang, sudah bagus. Tinggal bagaimana dipolakan latihan kerja atau dibimbing untuk bekerja secara rutin. Bagaimana mengikuti pola orang-orang yang masih sehat jiwa. Ya, bukan hanya diamankan, ditampung, dikasih makan, yang penting masih minum obat, kegiatan ala kadarnya. Nah, ini hal-hal yang mungkin saja akan menghambat pola pemulihan. Jadi awalnya masuk panti sosial untuk rehabilitasi, tapi akhirnya malah tidak terwujud. Karena apa? Memang target memasukkannya berbeda, karena keluarga tidak bisa merawat atau membahayakan lingkungan, sehingga dipasrahkan orang lain, diserahkan orang lain. Sementara orang lain yang diserahin ini belum mempunyai konsep atau budaya kerja yang baik dalam hal mengelola pasien gangguan jiwa. Ya, memang ada beberapa yang sudah bermitra atau bekerja sama dengan pihak rumah sakit jiwa untuk pengelolaan, tapi di fase kuratif, pengobatan. Bagaimana dengan fase pemulihannya? Tentu pihak dinas kesehatan, ya, Kementerian Kesehatan ataupun rumah sakit mempunyai pola-pola rehabilitatif. Ya, cuma persoalannya kan ini adalah dinas yang berbeda, satu dinas sosial, satu dinas kesehatan. Belum ada kerjasama yang jelas pada upaya rehabilitatif. ODGJ memerlukan pelatihan kerja, membangun kembali semangat kerja, bahkan perlu rehabilitasi sosial. Bagaimana dia mempolakan hidup sebagai makhluk sosial dalam mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, mengembangkan hubungan, relasi. Cuma ini kan harus dilatih. Kalaupun hanya minum obat saja, ya mana bisa. Obat bisa membuat orang itu bisa pulih total seperti pada umumnya sebelum sakit. Harus ada upaya latihan, baik lingkungan itu support untuk memang pemulihan, tapi juga ada program-program yang mengarah bahwa pada akhirnya dia berpikir kalau ada masalah itu apa yang dilakukan. Akhirnya berpikir bahwa ketika misalnya orang harus hidup itu harus bekerja. Kenapa bekerja? Jenis pekerjaan apa yang tepat? Mulai dari mana untuk bisa bekerja? Seperti apa
upaya supaya orang lain percaya. Nah, ini tentu di dalam pola-pola pengelolaan panti sosial yang bekerja sama dengan dinas kesehatan seharusnya bisa terwujud, terbentuk, sehingga dinas kesehatan itu membantu dalam hal apa, mungkin narasumber untuk membuat penghuninya ini walaupun tidak perlu dimondokkan atau dirawat inapkan, paling tidak ada kegiatan di panti itu yang membangun rasa percaya diri dan kualitas hidup yang baik, sehingga ada semangat untuk bekerja, untuk produktif kalau usianya masih usia produktif. Jadi tidak ada traumatik ketika orang dimasukkan ke ODGJ ini, ke panti sosial dan tinggal di sana, itu malah tambah masalah. Misalnya saja secara status gizi, ya, kemudian secara mental karena ngerasa dibuang. Kenapa? Ya dia tidak menyadari ada masalah, ditampung, tidak tahu kejelasan sampai kapan di situ, untuk apa. Pasien juga tidak dilibatkan dalam hal-hal pengambilan keputusan padahal punya hak. Kan waktu masuk tidak dalam kondisi gaduh gelisah yang tidak bisa mengambil keputusan. Ya, tapi ODGJ ini masuk dalam kondisi yang baik, yang memang bisa, ya. Sehingga akhirnya ya harusnya diajak serta. Harus jelas targetnya apa. Kalau masih ada keluarga, kalaupun enggak, ada enggak ending bahwa dia bisa keluar dan bisa bekerja di luar untuk menghidupi dia dan bisa kontrak atau bisa apa. Nah, ini harus diseleksi yang mana yang bisa, mana yang tidak. Tidak serta-merta bahwa ODGJ itu akan tinggal seumur hidup di situ. Jadi yang tinggal seumur hidup di situ ya pastinya yang sudah nggak mungkin lagi bekerja, yang nggak mungkin lagi dia dapat tempat tinggal yang layak, tidak bisa bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Nah, itu penting ya untuk ditampung walaupun itu seumur hidup. Tapi kalau yang usia produktif itu harus dikelola dengan baik supaya beban pemerintah dalam menghidupi mereka itu berkurang, ya, tidak terlalu banyak. Nah, itu kira-kira yang bisa Bang C sampaikan. Semoga manfaat dan memberikan gambaran bagi masyarakat umum. Pertimbangkan kembali ketika ingin memasukkan ODGJ di dalam panti sosial. Ya, bukan nggak percaya sama panti sosial, tapi kalau penghuninya banyak, tenaga yang mendampingi atau itu terbatas, terus apa ya bisa mencapai keinginan yang diharapkan. Yang ada malah bikin stres ODGJ-nya, atau bikin yang ditampung itu menjadi lebih frustasi lagi menghadapi hidup karena tidak sesuai yang diharapkan. Ya, kecuali pantinya sudah dikelola dengan baik, nah itu tidak ada masalah, atau sudah bermitra dengan pihak dinas kesehatan untuk dalam pola-pola upaya preventifnya, rehabilitatif, pemulihannya, tidak berpikir pengobatan tapi pemulihan ini dilakukan. Itu saja, sampai ketemu di video-video berikutnya.